Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Baik. Ya, jadi saudara, nanti setiap kali kelas kita ada yel-yel. Ya, tadi sudah dikasih tahu sama WL-nya, tapi saya ralat ini bukan moto tapi merupakan yel-yel ya. Jadi kalau saya bilang Kingdom Encounter, jawabannya apa? Perubahan hidup lewat perjumpaan pribadi dengan Sang Raja. Kingdom Encounter, perubahan hidup lewat perjumpaan pribadi dengan Sang Raja. Kingdom Encounter, perubahan hidup lewat perjumpaan pribadi dengan Sang Raja. Salam Kingdom Encounter. Saya pulih, saya tenang, saya Yesus. Jadi kalau saya bilang salam Kingdom Encounter, saudara jawabnya saya pulih, saya menang, karena Yesuslah Raja segala raja. Amin. Oke ya. Salam Kingdom Encounter. Saya pulih, saya menang, karena Yesuslah Raja segala raja. Salam Kingdom Encounter. Saya pulih, saya menang, karena Yesuslah Raja segala raja. Oke, baik, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya saudara, kita pertemuan lebih kurang 8 kali ya di kelas ini, tapi ketika KE ini selesai kita nggak berhenti, terus ada dalam kompak ya. Jadi saudara akan terus ada dalam kompaknya ya. Jadi nanti ada mentor-mentornya ya. Nah, jadi saudara jangan lupa juga ada momen yang penting nanti di Paskah. Kita akan ada retreat encounter ya, seharian sampai malam pas di Paskah, setelah ibadah Paskah. Jadi dicatat tanggalnya ya. Jadi saudaraku di sini ini bukan program, tapi ini merupakan satu gaya hidup saudara. Amin. Nah saudaraku, pada pertemuan kita yang pertama, pelajaran pertama ini adalah tema kita kembali pada rancangan awal. Katakan bersama-sama dengan saya. 2, 3. Kembali kepada rancangan awal. Ya, sekali lagi 2, 3. Kembali kepada rancangan awal. Nah, saudara, ya Yesus datang untuk membawa manusia kembali hidup di dalam kerajaannya, saudara. Ya, jadi kenapa Yesus mati dan dia datang ke bumi ini, saudaraku, yaitu dia memiliki satu tujuan, supaya kita manusia hidup kembali di dalam kerajaannya, saudara. Jadi rancangan Tuhan sejak awal, saudara, menciptakan manusia adalah supaya manusia hidup di dalam kerajaannya ya, dan bukan hanya sekedar hidup dalam kerajaannya, tetapi juga Tuhan mau saudara manusia menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini seperti di sorga. Amin saudara. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki saudara ya. Jadi Tuhan menciptakan kita bukan karena dia nggak punya tujuan. Tuhan menciptakan manusia di bumi pertama kali, yaitu di Taman Eden, karena Tuhan merindu saudara apa yang terjadi di sorga terjadi di bumi. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberikan sebuah amanat kepada manusia supaya manusia menguasai dunia ini, saudara. Ya, manusia menghadirkan kerajaannya. Apa yang terjadi di surga terjadi di dunia. Nah, tapi saudara, manusia gagal, saudara, untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau atas manusia. Tapi Tuhan rencananya tidak pernah gagal. Haleluya, amin. Nah saudaraku, ada 3 kebenaran untuk kita boleh
boleh kembali kepada rancangan Tuhan. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, yang pertama saudara, kebenaran yang pertama yaitu kita harus pahami bahwa manusia dimahkotai dengan kemuliaan. Manusia dimahkotai dengan sebuah kehormatan. Jadi manusia adalah makhluk yang sangat berharga. Manusia adalah ciptaan yang paling berharga dan mulia di antara ciptaan Tuhan yang lainnya. Amin. Nah, mari kita baca dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, saudara. Kita baca sama-sama ayat 2-3. Jika aku melihat langitmu, lautan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas kuatan tanganmu, segala-galanya telah terletakkan di bawah kakinya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi pemazmur mengatakan, saudaraku, kalau aku lihat langit, ya buatan jarimu Tuhan, aku melihat bulan, melihat bintang, begitu luar biasa indahnya. Saudara, kalau kita lihat ciptaan Tuhan seperti gunung, pantai, laut, bintang, bulan, indah gak, saudara? Amin ya. Saudara, waktu saya naik ke Gunung Sinai, saudaraku, ya perjalanan menuju Gunung Sinai itu, saudaraku, sangat melelahkan. Ya. Pertama memang naik onta malam-malam, tengah malam, saudara. Kami jalan itu jam 11 malam kurang lebih. Dan waktu itu, saudara, suhu sangat dingin sekali. Karena begitu sampai di puncak Gunung Sinai, saudara, itu suhunya 3 derajat Celcius. Dan waktu itu jam 3 dini hari sampai di sana. Sampai saudaraku di tengah jalan turun, lalu naik ke Gunung Sinai dengan 700 anak tangga kurang lebih. Jadi begitu saya sampai di Gunung Sinai, saya begitu rasanya lelah. Dan saya bayangkan bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib. Saya seperti ini rasanya sudah mau mati, mau pingsan, tapi saya bayangkan bagaimana penderitaan Yesus. Selalu saya nangis, dan yang membuat saya lagi begitu kagum, saya melihat bintang-bintang yang begitu banyak sekali dan rasanya dekat, saudaraku. Dan saya langsung membayangkan Tuhan, betapa dahsyatnya ciptaanmu, begitu berkuasanya Tuhan. Siapakah Ferdinand Ginting? Tetapi Tuhan justru memberikan mahkota dan kemuliaan dan hormat kepada manusia. Amin ya. Amin. Artinya apa, saudara? Kita harus memahami bahwa kita ini adalah orang yang sangat berharga ciptaan Tuhan yang mulia. Amin. Kita diberikan sebuah kepercayaan yang besar oleh Tuhan. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Betapa dahsyatnya, saudara. Jadi pada awalnya Tuhan menciptakan manusia dengan kualitas ilahi. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, memiliki kualitas ilahi untuk suatu tujuan yang ilahi, saudara. Yaitu apa? Memerintah dengan membangun bumi, sehingga bumi ini
kemuliaan. Amin. Katakan diri kanan, kamu makhluk yang sangat berharga. Kamu mulia. Haleluya. Amin, saudara. Jadi manusia pertama kali diciptakan penuh dengan kemuliaan Allah, diberikan kualitas ilahi, suatu tujuan ilahi, suatu dengan penuh otoritas, kuasa, begitu dahsyat. Ini yang harus kita sadari. Nah, kebenaran yang kedua, saudara. Tetapi yang saya katakan tadi, manusia gagal dan jatuh dalam dosa, saudara. Sehingga akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan suatu potensi ilahi. Manusia kehilangan otoritas ilahi, kehilangan wibawa ilahi. Oleh sebab itu Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sejak hari itu status manusia adalah orang berdosa. Jadi saya dan saudara dikatakan berdosa bukan karena sekedar perbuatan kita, karena memang status kita adalah orang berdosa. Halo. Jadi sebelum kita percaya kepada Yesus, semua kita adalah orang berdosa. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Sebaik apapun perbuatannya, dia tetap orang berdosa. Apapun yang dia lakukan, suatu perbuatan baik apapun, dia tetap orang berdosa. Kenapa? Karena manusia telah kehilangan kemuliaan ilahi, kehilangan gambar ilahi. Yang akhirnya saudara, manusia keluar dari kerajaan Allah. Manusia keluar dari Taman Eden, saudara. Yang tadinya manusia selalu dipimpin oleh Roh Allah, yang tadinya manusia dikendalikan oleh Tuhan selalu, Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka sejak hari itu manusia dipimpin oleh egonya. Manusia dipimpin dan hidup di dalam kerajaan kegelapan. Hidup kita diperbudak oleh dosa. Hidup kita diperhamba oleh kerajaan kegelapan. Hidup kita dikendalikan oleh ego kita, saudara. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak lagi hidup dipimpin oleh Allah, tapi dipimpin oleh egonya sendiri. Oleh sebab itu persoalan terbesar dalam kehidupan manusia adalah egonya. Tidak ada kehidupan yang paling mengerikan di dalam hidup dunia ini selain hidup yang hanya untuk dirinya sendiri. Itu hidup yang paling mengerikan. Hidup yang hanya berpusat kepada egonya, saudara. Makanya waktu itu Adam sebelum jatuh dalam dosa, dia pernah
pernah khawatir. Haleluya. Amin. Dia nggak pernah rasa takut. Amin. Ada seorang diri pun dia nggak khawatir dia tidak nikah apa enggak. Bahkan Tuhan yang berinisiatif kan manusia tidak baik seorang. Apakah Adam berpikir untuk dia nikah? Enggak. Apakah Adam khawatir gak dapat jodoh? Enggak. Apakah Adam khawatir selalu kurang makan? Enggak. Apakah Adam takut? Tidak. Kenapa? Karena Adam hidupnya dikendalikan oleh pimpinan Tuhan, sehingga Adam bebas dari segala persoalan. Masalahmu, pergumulanmu, sumber masalahnya adalah ego kita. Nah, oleh karena itu saudara, akibat ketika kita hidup di dalam kerajaan ego, akhirnya manusia ingin menjadi Allah, tetapi pasti nggak mampu. Halo? Betul? Katakan kiri kanannya, kamu nggak becus jadi Tuhan, nggak mampu. Haleluya. Amin saudara. Akibatnya apa? Ketika manusia tidak mampu menjadi Allah, manusia menghakimi dirinya sendiri kan? Coba waktu Adam jatuh dalam dosa, siapa yang mencari? Tuhan atau Adam yang mencari Tuhan? Atau Tuhan yang mencari Adam? Tuhan mencari Adam. Tuhan yang cari. Betul? Ya. Adam kenapa? Takut, betul? Ya. Sembunyi. Betul? Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, where are you, Adam? Harusnya Adam menjawab, I'm here, God. Aku ada di sini, Tuhan. Tetapi Adam justru berkata, aku takut, Tuhan. Saya mau tanya, nyambung gak jawaban Anda? Hah? Nyambung gak Pak? Benar. Yang ditanya Tuhan apa? Jawab Adam apa? Harusnya Adam jawabnya apa Pak? Di sini. Kenapa Adam takut? Ya, jatuh dalam dosa. Akibat dosa dia akhirnya menghakimi kan dirinya. Dia bilang gini, aku takut, aku tidak layak Tuhan, sebab aku telanjang. Nah ini dia saudara. Seberapa banyak hidup kita ini seperti Adam. Kita menghakimi diri kita. Aku nggak layak. Aku telanjang. Sampai Tuhan berkata, Adam, siapa yang memberitahu kau telanjang? Saya mau tanya, apakah Tuhan tahu Adam telanjang? Halo? Selama ini juga dia seperti itu sebelum jatuh dalam dosa, betul? Ya. Karena dia telah kehilangan kemuliaan Tuhan, sehingga dia selalu takut, merasa gak layak, merasa gak pantas, dan dia menghakimi dirinya. Dan bukan hanya menghakimi dirinya, dia juga menghakimi
istri. Apa yang Adam jawab? Bukan aku Tuhan, tapi wanita yang kau tempatkan, dialah tiang keladinya Tuhan. Nah, lihat saudara, dosa membuat kita menghakimi diri kita sendiri. Bukan hanya menghakimi diri sendiri, tetapi juga menghakimi sesama saudara. Dan Hawa pun tidak mau terima, Hawa pun tidak mau mengakui, dan dia berkata, bukan saya Tuhan, tapi ular itu. Dan ular bingung mau siapa lagi yang disalah. Haleluya. Bukankah ini masalah kita di gereja, di keluarga? Kita saling menuntut, saling menghakimi. Itulah bentuk keegoan dan dosa kita. Makanya saudara, manusia menjadi pendosa, terpisah dari Allah, dan mengalami penderitaan, bahkan menuju kepada apa? Kebinasaan kekal. Makanya Roma 6 ayat 23 berkata apa? 23. Sebab upah dosa, tetapi karunia Allah yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, Tuhan gak pernah kompromi saudara. Dosa adalah dosa. Dosa besar, dosa kecil bagi Tuhan sama. Upahnya adalah maut. Upahnya adalah neraka, suatu hidup, suatu binasa selama-lamanya. Colek sebelah, sahabatku, tampangmu ini sebenarnya, orang yang seperti kamu ini sebenarnya pantasnya di neraka. Seharusnya semua kita ini memang masuk neraka. Kalau kita bicara tentang keadilan Tuhan, maka semua manusia harus dihukum. Saudara takut gak masuk neraka? Siapa yang takut masuk neraka? Manusia takut gak masuk neraka? Nah makanya karena manusia takut masuk neraka, makanya manusia berusaha untuk bagaimana supaya dia masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana dia supaya saudaraku hidup dalam surga. Dia berusaha, tapi manusia lupa. Alkitab berkata usaha manusia sia-sia. Coba kita baca Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh Tuhan. itu bukan hasil, tetapi apa? Pemberian Allah. Amin. Manusia berusaha untuk mencari jalan keluar sendiri dengan berbagai usaha lewat agama, saudara. Saya mau tanya sama saudara, kalau seandainya saudara terdakwa di sebuah pengadilan,
dan saudara melakukan kesalahan membunuh misalnya, hakim memutuskan untuk Anda dihukum mati, apakah Anda bisa berkata kepada hakim itu, hakim, saya janji hakim, saya tidak mau membunuh lagi hakim, saya akan memeluk agama Kristen hakim. Apakah hakimnya bilang, oh karena engkau mau memeluk agama Kristen, ya sudah, kamu gak jadi, tolong berikan saya keringanan hukuman saya? Apa hakimnya bilang, oh ya saya akan menggasamu, oh ya kamu mau masuk Kristen silahkan, kamu masuk Katolik silahkan, tapi masalahnya kesalahanmu siapa yang tebus? Halo, bisa paham maksud saya? Ya. Kesalahanmu harus tetap dibayar kan? Banyak orang berpikir dia menolong agama dia akan diselamatkan. Saya mau katakan sama saudara, agama itu usaha manusia, dan hasilnya pasti gagal total. Pak, saya sudah Kristen sejak dari kandungan ibu. Oh, enggak jadi jaminan. Apapun agamamu hari ini tidak bisa menyelamatkan kamu. Karena agama itu kan gini, usaha manusia mencari Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, kita ini kan sudah tersesat, betul? Halo? Ya. Betul atau tidak? Saya dan saudara tersesat atau tidak? Tersesat kan? Nah, bagaimana mungkin kita yang tersesat mencari yang tidak tersesat? Itu kan mustahil. Kalau saudara tersesat di hutan, saudara yang perlu dicari. Kalau saudara bisa mencari, berarti Anda tidak tersesat. Halo? Halo? Amin? Lo Anda tersesat kok, mau cari yang tersesat, Anda ketemu. Kalau Anda berkata, oh saya bisa cari jalan keluar lah, berarti Anda tidak tersesat. Anda dikatakan tersesat karena Anda tidak tahu jalan keluarnya. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Itu agama. Oh saya mau berbuat baik Pak, saya mau berbuat baik. Dengar baik-baik saudara, silakan kau berbuat baik, tapi dosamu siapa yang bayar? Dosa kita nggak bisa kita bayar dengan perbuatan baik. Kalau dosa bisa dibayar dengan perbuatan baik, berarti Tuhan bisa di surga. Halo? Halo? Ya. Nggak bisa. Dengan pengetahuan, oh nggak bisa saudara. Kau mau MTH kah, doktor kah, profesor kah, tidak bisa. Karena usaha manusia sia-sia. Kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan kita. Katakan kiri kanan, usahamu sia-sia. Haleluya. Wow saudara, manusia berdosa harusnya ada di neraka. Lalu usaha kita sia-sia, percuma, gak akan bisa menebus dosa manusia dengan perbuatan
agama pengetahuan hingga rezeki. Nah saudara, berapa banyak yang mau hidup di dalam kerajaan Allah, mau kembali ke rancangan yang semula. Haleluya, penuh dengan kemuliaan Tuhan, otoritas ilahi. Beri tepuk tangan. Nah ini dia saudara solusinya, kebenaran yang ketiga saudara. Yesus Kristus datang membawa kerajaan. Haleluya. Solusinya adalah Yesus. Kita baca Ibrani 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. 2-3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Yesus datang saudaraku membebaskan kita, memerdekakan kita dari apa? Dari perhambaan kita terhadap dosa. Haleluya. Jadi saudara, tidak ada solusi yang lain untuk kita bisa hidup dalam kerajaannya saudara, hanya Yesus. Jawaban setiap persoalanmu, masalahmu, hidupmu hanya Yesus. Bukan agama, bukan perbuatan baik, bukan juga pengetahuan, tapi hanya Yesus. Saudara, lewat kematian dan kebangkitan Yesus, Dia telah mengalahkan dosa dan maut. Lewat kematian dan kebangkitan Yesus, Dia mengalahkan iblis. Haleluya. Yesus Kristus datang ke dunia dengan sebuah misi untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula dan memberikan kita solusi tuntas bagi manusia dengan jalan menanggung semua dosa dan penderitaan manusia di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Beri tepuk tangan buat. Jadi Bapak Ibu Saudara, pintu untuk kita masuk di dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga, yang pertama mari kita bertobat. Katakan kiri kanannya, bertobat. Sekali lagi katakan bertobat. Apa itu bertobat saudara? Artinya meninggalkan kerajaan ego kita. Itu bertobat. Bertobat artinya meninggalkan dosa dan memutuskan untuk hidup di dalam kerajaan. Amin. Katakan sebelum tinggalkan kerajaan ego, tinggalkan dosa, ambil keputusan hidup dalam kerajaan. Itu bertobat. Yang berikutnya apa? Percaya Injil. Apa artinya percaya Injil saudara? Yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat manusia, Juru Selamat bagi hidupmu, sehingga saya dan saudara memperoleh
yaitu hidup di dalam kerajaan. Apa artinya Yesus Tuhan dan Raja? Artinya Dia yang memerintah dalam hidup, Dia yang berkuasa dalam hidup, Dia menjadi Tuhan dalam hidup. Bukan lagi setan, bukan lagi dosa, bukan lagi ego, tapi Kristus. Haleluya. Amin, saudara. Saudara, mari kita bertobat dari ego kita. Mari kita bertobat dari dosa-dosa kedagingan kita. Jangan saudara berkata, oh saya percaya Yesus Tuhan dan Raja, tapi kita masih dikuasai oleh rokok. Kita masih dikuasai dengan saudaraku yang namanya kepahitan, ego kita, saudara. Orang yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus Raja, dia tinggalkan ego dan dosa-dosa. Amin. Dia bukan hanya juru selamat, tapi Dia adalah Tuhan, Raja dalam hidup. Ada banyak orang cuma jadikan Yesus juru selamat, tapi tidak pernah jadikan Dia Tuhan. Makanya hidupnya dosa, nanti aku bertobat minta ampun lagi, oh Tuhan juru selamat, ampuni aku. Oh haleluya. Injilnya enggak sepenuhnya, saudara. Injil yang sepenuhnya adalah Dia Tuhan, Dia juru selamat. Ada orang juga jadikan Dia Tuhan, tapi gak pernah jadikan juru selamat. Jadi perbuatan, saudaraku, berusaha dengan sekuat tenaganya, dengan kekuatannya. Itu Taurat, saudara. Mari saudara, jadikan Dia Raja, dan biarkan Raja itu yang bebas mengekspresikan dirinya, bukan kekuatan kita. Haleluya. Sehingga kita boleh jalan dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dan hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Saudara mau hidup dalam kerajaan Allah, mau kembali kepada rancangan yang semula, yaitu apa? Bertobat dan percaya kepada apa? Injil. Artinya apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat dalam hidup. Amin. Saya undang pemain musik keyboard aja. Sekali lagi saudara, Yesus datang untuk membawa manusia kembali hidup dalam apa? Kerajaan. Mari kita ambil keputusan untuk kita bertobat dari kerajaan ego, dan kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kita satu-satunya. Bapak Ibu Saudara, satu kali di satu desa lahirlah sepasang bayi kembar, di mana ketika sepasang bayi kembar ini lahir, ayahnya sudah meninggal dan mamahnya pun meninggal ketika melahirkan mereka. Jadi sepasang bayi kembar ini sejak lahir yatim piatu. Akhirnya kedua anak kembar ini diadopsi dari dua keluarga yang berbeda. Kakak diadopsi keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, yang sejahtera. Sedangkan si bungsu saudara, dia dibesarkan dari keluarga yang broken home, keluarga yang hancur, keluarga yang berantakan. Akhirnya mereka sama-sama bertumbuh
Sang kakak bertumbuh menjadi orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan, dan dia menjadi hakim di satu kota. Sedangkan si adik bungsu ini, dia menjadi seorang preman, penodong, pencuri, perampok, pembunuh, dan lain-lain. Akhirnya adik dan kakak ini dipertemukan di satu sidang pengadilan. Sang kakak menjadi hakim, adik menjadi terdakwa. Seluruh masyarakat kota itu bergerumun dan mereka selalu pro dan kontra. Ada sebagian masyarakat berkata, oh, dia kan kakaknya, pasti dia akan dibebaskan. Tapi sebagian lagi berkata, oh tidak, kakaknya adalah hakim yang adil tanpa pandang bulu, pasti dia akan memberikan hukuman yang sesuai. Akhirnya semua masyarakat itu terkejut karena kakak ini, hakim ini berkata terdakwa besok harus dihukum mati. Sambil mencucurkan mata, kakak ini menangis, saudara. Dia pulang ke rumah. Sang adik diseret ke dalam penjara karena besok harus dihukum mati. Kakak ini di rumah dia gelisah, saudaraku, karena dia begitu mencintai adiknya satu-satunya. Dia begitu sayang karena sudah bertahun-tahun dia pernah bertemu. Hanya dia saudara yang dia kasih. Akhirnya kakak ini, saudara, dia datang ke penjara. Dia peluk adiknya dan berkata, "Dik, kakak sayang kamu, abang sayang kamu." Dan adiknya berkata, "Ma, tolong bebaskan saya belum mau mati, Pak." Lalu saudara, kakaknya berkata, "Dek, hari ini kau bebas, tapi kau janji jangan lagi kau berbuat dosa. Tinggalkan semua perbuatanmu yang lalu." Adik berkata, "Baik, Kak. Mari kita bertukar pakaian." Adiknya memakai pakaian hakim. Sang kakak memakai pakaian seorang terdakwa. Dan adiknya sudah membawa kakaknya, "Terima kasih, Kak. Aku akan keluar." Dia keluar, saudara, dari penjara. Dan keesokan hari tidak ada satupun yang tahu yang dihukum mati adalah hakim yang adil. Saudara, itu juga yang dilakukan Yesus. Karena dia tidak mau kau masuk neraka. Dia tidak mau ada satu manusia pun ada di neraka. Sehingga dia mau menggantikan saya dan saudara di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dengan satu tujuan, untuk kau kembali kepada rancangan yang sebenarnya.
hari ini. Tuhan berkata apa yang mau. Tapi hari ini, apakah engkau telah menerima Dia dengan mulut dan hatimu dan mengakui Dia adalah Raja dalam hidupmu dan Juru Selamat? Malam hari ini ku berkata, Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau tinggalkan segala dosa dan ego-egoku, Tuhan. Aku mau hidup di dalam kerajaan-Mu. Saudara, kau gak perlu lihat kiri kananmu hari ini. Tuhan mau lihat restomu. Siapapun orang yang hadir malam hari ini, kau gak perlu lihat kiri kanan kau orangnya. Kau sungguh-sungguh mau bertobat, saudara, malam hari ini. Dari dosamu, egomu, saudara. Kau mau terima Dia sebagai Raja, Tuhan, penguasa, Kuriau, dan Juru Selamatmu dalam hidupmu satu-satunya. Letakkan tanganmu di dadamu hari ini. Iya, siapa lagi? Jangan lihat kiri kananmu, saudara. Ya, siapa lagi? Jangan lihat kiri kanan. Haleluya. Bolehkah kau angkat tanganmu, saudara, tinggi-tinggi? Angkat tanganmu, Bapak Ibu, saudara. Angkat tanganmu, haleluya. Ya, angkat tanganmu, yes. Tuhan menghargai orang yang merespon. Tuhan menghargai orang yang merespon firman-Nya hari ini. Haleluya. Engkau yang berkata, saudara, bolehkah kau bangkit berdiri dari tempat duduk? Bangkit berdiri, saudara.
terima kasih buat hari ini Tuhan. Mulai hari ini kami mau sungguh-sungguh bertobat dari dosa dan ego kami. Kami mau hidup di dalam kerajaan, kembali kepada rancangan yang semula. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Ya, saudara, kita akan sharing kompak. Ya, silakan. Selanjutnya, nah saudara, karena progres cardnya dan bukunya juga saya baru tahu belum selesai, jadi saudara coba nanti ditulis aja di buku. Nanti kalau udah selesai, kita akan segera kasih sama saudara untuk mengisi satu semua ya. Jadi mungkin secepatnya ya. Jadi sekarang saudara ceritakan latar belakang kehidupan saudara ya, dan jelaskan kerinduan pertobatan saudara, dan saudara mau berubah apa ya. Dicatat saja sambil sharing ya, nanti dipindahkan ke dalam progress cardnya. Oke, silakan dengan kompaknya masing-masing para mentor, langsung kursinya diputar.